Oke, berhubung ini udah kelima kan, kita coba cek dulu wifi-nya ada. Karena itu yang paling penting kan. Ini udah kita wifi. Nah, di sini juga udah bagus ini ada apa namanya ini? eh jadi kalau misalnya goyang atau ribut kan bisa ditutup sendiri ya kuncinya ya. Ini bagus ini. Nah ya, ini bagus. Sebenarnya ruangan kamar kelas seperti ini hampir sama sih seperti di semua kapal pesiar lainnya seperti di kamar kapal apa namanya yang di Australia juga sama bentuknya. Ini ruangan kamar kelas. Kalau misalnya teman-teman mau dapat ruangan kamar kelas itu bayarnya add-on di kantor Pelni. Ini musola. Ya, akan segera ganti menu. Tapi ada yang perlu diperhatikan juga sih. Menunya memang bagus ya, yang saya lihat dibikin itu bagus. Seperti menu di hotel. Hanya saja, apakah penumpang akan cocok dengan menu yang dipersiapkan atau tidak? Nah, ini bagian kardek. Kardek di KM Dobon Solo. Nah, ini di sini memang tinggi ya. Nah, agak luas sih seperti ini. Kalau di belakang ini untuk saya dan mobil-mobil kecil ini. Oh, Maluku tanpa beta putus pusai, pasir putih aluse, gunung dan tanjung beta sing lupae. Ina ama lama lawa sing baku dapae, biar jauh begini tapi dekat di hati betae. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua basudara. Nusa Indah, katong semua dari sana. Biar jauh begini beta sing bisa lupa Maluku tanah pusaka. Halo teman-teman basudara semua. Hari ini tanggal 5 Maret 2024. Yang kalian lihat saat ini adalah KM Dobon Solo. Ya, jadi KM Dobon Solo ini baru selesai dari dok tahunan. Ya, ini sudah dinyatakan selesai ya, karena ini sekarang posisinya sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ya, ini kalau nggak percaya ini kita kasih lihat ya. 5 Maret ya, ini jam 1 siang 5 Maret. Oke. Jadi kita akan mengunjungi KM Dobon Solo. KM Awu juga sebenarnya sudah keluar ya, tapi kayaknya sandar di Galangan sana, DKB 2. Kalau kita perhatikan warna cat KM Dobon Solo ini lebih rapi dari Gapulu kemarin ya, karena ini sudah total putihnya dan tidak ada bopeng-bopeng ya. Ya lebih rapi ya, memang lebih rapi. Tapi kalau misalnya mau ditanya, kayaknya gak ada perubahan ya di dalamnya ya. Cuma ganti warna kulitnya saja, warna cat doang gitu.
Ya kalau misalnya kalian tidak percaya, ya ayo kita masuk dan kita lihat isi dalamnya ya. Dan juga tidak lupa kita akan cek apakah sudah dipasang wifi atau tidak ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum tahu rutenya KM Dobon Solo ini mungkin udah berulang kali ya. Ingat ya, harus diingat baik-baik. KM Dobon Solo ini melayani rute dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Sorong, Serui, Jayapura. Rutenya pergi pulang. Jadi kalau bisa, bang, masuk Kupang kah, masuk ND kah, masuk Wengapu kah? Tidak, kapal ini tidak masuk sana ya. Karena kapal ini, sudah saya bilang tadi, kapal ini hanya masuk wilayah itu tadi, Jakarta. Ini Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, langsung Sorong, Serui, Jayapura. Untuk keberangkatan KM Dobon Solo ini besok, ya besok. Tapi hanya sampai Serui, baru balik lagi. Lalu untuk trip 2 minggu kemudian kapal ini akan sampai Jayapura. Dan dari Jayapura akan singgah ke Nabire dan Manokwari sebagai kapal bantu arus mudik lebaran ya. Jadi ini betul-betul dipersiapkan untuk mudik lebaran. Ya, jadi harus diingat. Oh ya, kalian harus tahu ya, jangan kami nggak mau tahu, saya nggak mau tahu. Nah, itu jawaban kurang enak ya, seperti Mualim 1 di kapal sebelah waktu itu. Saya nggak mau tahu. Ini ya, itu nggak boleh. Kalian harus tahu ya. Dan juga kapal ini bisa bawa kendaraan ya. Itu ramdornya di situ ya, ramdor. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bang, Dobon Solo bisa bawa sepeda motor kah? Bisa. Bang, KM Dobon Solo bisa bawa mobil kah? Bawa truk kah? Bisa. Bawa pacar kah? Bisa ya. Jadi semua kendaraan, yang penting dia bisa masuk ke ramdor itu ya, ramdor. Truk bisa kemarin, truk bisa. Yang penting tingginya mencapai batas minimalnya itu bisa masuk sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bawa kendaraan, ya kapal yang bisa bawa kendaraan ke arah timur itu ada 3 ya. Secara resminya Dobon Solo, Ciremai, dan Egon ya. KM Egon bisa bawa kendaraan. Kalau Gunung Dempo sebenarnya bisa, tapi dia taruhnya di ini Palka ya, seperti di foto video History of KM Gunung Dempo kan itu ada gambarnya KM Gunung Dempo angkat bus ya, bus sama truk itu, truk molen ke bagian Palka. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, kapal ini bisa. Tapi kalau misalnya kayak kapal Sinabung, kapal Kelut, atau kapal Enggapulu, kapal-kapal seperti itu wajib masuk kontainer dan masukkan ke Palka gitu. Jadi tidak ada ramdor seperti ini. Oke, yuk kita masuk ke dalam kapal. Dan ini kapal ini sebenarnya sudah besar ya, kapal besar. Karena sudah dimodifikasi bagian tengahnya itu untuk kendaraan. Kan kapal ini semi-roro ya, semi-roro. Jadi kapal ini hanya mengangkut penumpang sebanyak 1.100 penumpang. Memang ini kapal tipe 2000 penumpang besar, tapi karena sudah dipotong bagian tengah untuk kendaraan, maka jumlah kapasitasnya berkurang ya, berkurang sedikit dari 1900 enggak ya, 2000 sekian, 2003 kalau nggak salah. 2003 atau berapa ya, saya lupa, pokoknya nggak sampai 2010, nggak sampai. Itu menjadi 1100, kan lumayan itu ya. Tapi yang lebih parah Ciremai sih, Ciremai dipotong habis itu. Habisnya itu di deck 5-nya, nggak ada kamar kelas 3-nya lagi. Nah itu aja sih perbedaan Dobon Solo dengan Ciremai. Udah, daripada banyak bacot seperti kalian bilang banyak bacot lu bang, ayolah kita masuk ke dalam KM Dobon Solo. Oke, Dobon Solo ini sedang isi air seperti biasa ya. Di sini satpamnya enak ya, nggak terlalu arogan seperti di Belawan. Kalau satpam di pelabuhan Belawan itu arogan sekali, mentang-mentang mereka berseragam gitu kan. Jadi mereka bertindak semena-mena, seakan-akan mereka bosnya di situ. Padahal kan mereka untuk mengamankan kan, bukan untuk arogan dibayar seperti itu kan. Itu parah sekali memang di Belawan. Oke, ini deck 5. Deck 5. Nah ini ya, Dobon Solo. Oke, berhubung ini deck 5 kan, kita coba cek dulu wifi-nya ada. Karena itu yang paling penting kan. Ini udah kita wifi. Oh, belum ada ya. Masih kantor kapal.
Dobon Solo itu yang kita bilang waktu itu dikunci itu. Jadi belum ada ya. Sagara Mart belum ada. Sagara Mart. Iya, Sagara Mart kan yang untuk apa namanya? Pembayaran. Si WiFi belum ada ya, si WiFi. Kita dari depan dulu ya. Dari depan baru ke bawah. Seperti ini. Ini ruangan kamar kelas. Kalau misalnya teman-teman mau dapat ruangan kamar kelas, itu bayarnya add-on di kantor Pelni. Harganya setengah dari harga tiket ekonomi ya. Jadi harus 2 tiket. Nah, kalau untuk dapat kamar kelas seperti itu. Beli tiket ekonomi dulu, misalnya dari Jakarta ke Jayapura gitu ya, atau Jakarta Ambon. Oh, Jakarta Jayapura kan 1, berapa ya? Bikinlah 1,6, 1,6, 1,2. Nah, itu harga add-onnya setengahnya. Jadi kurang lebih 500-an, 500 atau 600 gitu. Nah, jadi setelah beli tiket ekonominya, kalian beli lagi tiket add-onnya. Jadi dua lembar tiket. Jadi kalian teman-teman total membayarnya itu 1,7. Nah, seperti itu. Ini deck 5. Kita ke bawah dulu ya. Deck 2, deck 2-nya enggak. Deck 2-nya itu tempat parkir sepeda motor. Jadi dari deck 3. Dinginnya masih tetap. Oh, ini Sagara ya, sudah Sagara bukan Pelimart lagi. Dinginnya masih tetap ya seperti kemarin. Ini deck 4, deck 4 kanan. Ini seperti ini tampilannya. Colokannya ada ya, colokan ada. Apa lagi? Ya, nanti toilet ya, nomor toilet videonya terpisah. Ini dingin banget ini. 24 ya. Ada juga air panas di sini. Oh, toiletnya bagus. Wih. Oh, direnovasi ya. Widih. Lumayan. Jadi pintunya baru ya. Ini nih. Ini yang kita serak ini. Nah, ada tambahan seperti ini. Nah, ya kan ada penguncinya. Jadi kalau misalnya ombak itu kan, jadi nggak gubrak gitu, nggak berisik. Nah, ini bagus ini. Ada tambahan cantolan, mirip di Egon ya. Betul-betul bagus. Oke. Tapi hanya beberapa ya. Karena yang lainnya ini kayaknya masih belum ada. Tapi beberapa sudah ada. Nah, ini yang bagus ini. Ya, jadi nggak berisik gitu. Kan kayak kemarin saya trip kan naik Dorolonda, lagi alunnya tinggi, itu kencang sekali, gubrak mana depan toilet lagi. Oke, kita ke deck 3. Oh ya, deck 3 depan ini kan kamar ABK ya. Aduh, lupa lagi. Ya. Ini deck 3 ruangan ABK. Jadi kita deck 3-nya dari belakang ya, dari belakang. Aduh, muter lagi ya. Iyalah, aku tahu nanya. Ini kan udah jadi dipotong gitu ya. Ini udah dipotong karena ini bagian kardek. Kalau jarak tingginya ini sebenarnya 2 meter lebih ya, 2 meter lebih, karena saya masih bisa jalan mundur-mundur, nggak kayak di Awu yang udah mentok. Nah, ini bagian kardek ya.
bagian kardek. Nah, ini jarak tingginya segini nih. Sangat enak, sangat aman ya. Karena saya kan 2 meter, masih ada space seperti ini ya. Masih ada space seperti ini, jadi aman. Tidak seperti di kapal tipe 1000 penumpang, tipe 500 penumpang, dan Egon. Kalau Egon udah mentok sekali tuh. Oke, jadi ini memang sangat nyaman karena saya raksasa seperti ini bisa jalan di deck kapal ini ya, kapal Dobon Solo. Sejauh ini yang kita lihat penomoran di KM Dobon Solo ini normal ya, nggak ada yang ribet seperti di Dinggapulu sejauh ini ya. Oke lah, kita ke deck 5. Deck 5 baru kita turun ke belakang, deck 4 dan deck 3. Oh, ini masih ada ya, welcome to Dobon Solo. Tadi kan dari kanan nih, sekarang kita dari kiri. Kamar kelasnya seperti ini ya. Bednya itu bed ekonomi, bukan spring bed. Ini nomor segini ya. Kalau ini dulunya kelas 3 tapi tidak menghadap arah laut. Ini isinya 6 bed ini. Kamar mandi di luar. Kalau yang menghadap arah laut yang ini. Sebenarnya sama aja ya, tapi kalau di kayak Sinabung Kelut itu dibedakan jadi 2A 2B. 2A yang menghadap arah laut, ada jendelanya. 2B-nya yang di dalam begini, tidak dapat melihat ke arah laut gitu. Oh ya, di tengah-tengah kan masih ada ruangan ya untuk apa namanya, eh rental PS sama bioskop. Itu kita bagian akhir aja ya. Kita keliling dulu. Deck 5. Ini toiletnya. Wow. Udah bagus ya, tapi masih kotor. Itu shower ya, itu di atas shower. Sudah lebih bagus ya. Cuman itunya aja yang masih belum bersih. Ini dia tempatnya, nomor decknya. Nah, ini lagi dibersihin ini. Ups, baru dicat ini ya. Di sini ada colokan seperti biasa, nggak ada perubahan. TV ada. Ini toilet. Oh, toiletnya berubah semua ya. Itu shower. Tapi panas banget toilet ini ya. Di sini agak panas. Apa belum dihidupin AC-nya ya? Panas ya. Oh ya, bentuk deck 5 di sini di Dobon Solo beda ya. Susunan seatnya. Kalau misalnya kalian familiar dengan Cermai pasti bisa bedain ini Dobon Solo dengan Cermai ya.
Kalau Ciremai kan seatnya ini nempel di dinding ya. Jadi ada jarak jalan itu di tengah itu luas sekali. Sementara di Dobon Solo seperti ini. Nah ini harusnya tempat seat ya ini ya. Ini kan harusnya kan ada ya. Tapi kok kosong ya? Aduh. Ini toilet. Baru dibersihin ya. Bau. Aduh. Ini air panas. Di deck 5 ini sejauh ini yang kita lihat nomornya masih manusiawi ya. Berurut semua, berurut bagus. Nggak ada yang lompat-lompat. Wah, bongkar mesin ya berarti. Oh, wow. Deck 4. Hmm. Deck 4 depannya masih dapat ini ya, dapat seat ya. Kalau di Ciremai ini sudah dipotong ini. Ya, di Ciremai sudah dipotong, tidak dapat tempat lagi di sini. Oh, kalau informasi dek 4 di sini berarti kantor satpam di sini ya. Hmm. Oh ya, ini toilet. Video, wadidaw. Bagus toiletnya. Wih. Sudah lebih baik. Ya, bagus. Oke. Ya. Nah, di sini juga udah bagus ini, ada apa namanya ini? Jadi kalau misalnya goyang atau ribut kan bisa ditutup sendiri ya kuncinya ya. Ini bagus ini. Nah ya, ini bagus. Nah jadi kalau misalnya di kapal nggak takut gubrak-gubrak lagi kalau kena ombak ya, atau pintunya yang kebanting sendiri. Hmm. Oke, ini juga nomornya normal ya, tidak ada yang lompat-lompat gitu. Ini WC-nya. Oke, jadi perbaikan toilet ya. Judulnya perbaikan toilet di Dobon Solo, di Galangan Dock. Depan sudah, tinggal belakang ini ya. Ke belakang agak panas ya. Nah ini susunannya. Ah nanti aja. Di belakang apa karena nggak jalan makanya panas atau nggak dihidupkan ya? Ini juga ada kipas ini di sini. Nah seperti ini. Oh iya, susunan di deck 4 Dobon Solo dan Ciremai itu beda. Ini seperti ini di Dobon Solo ya. Kalau di Ciremai beda lagi. Ya, ini kalian lihat dulu. Kalau di Ciremai lain lagi. Tapi sih kalau misalnya ditanya, susunannya sih memang saya lebih suka di Ciremai sih.
Walau jumlah kapasitas di Ciremai sekarang 800, tapi memang masih lebih enak di Ciremai ya. Ini kalau saya bilang banyak kosong ya, karena kalau di Ciremai itu di bagian sudut sini ya sampai sini itu seatnya di situ berjejer, itu nggak menghalangi jalan seperti ini. Ini banyak space kosong ini, tapi bagus sih karena pintu toiletnya di situ jadi agak jauh ya. Hmm, wih panas ya dek 4 nya ini belakang. Tapi colokan ada, itu ada beberapa aja yang nggak ada itu. Tapi secara keseluruhan ada yang dipasang dan ada yang hilang. Oke ya. Nah ini toiletnya jauh juga di sini. Ah ini beda ya. Situ kan tadi ada seat di tengah-tengah. Itu ya. Tengah-tengah di sini nggak ada. Beda ya. Susunannya beda. Kalau toilet nanti aja kita keliling lagi ke deck 3. Itu part mesin itu. Oh ya, menu makannya ini saat ini seperti ini. Tapi kemarin pas kita apa ya, browsing atau lihat-lihat grup ya, menu makanan yang seperti ini akan segera diganti. Itu udah pasti. Ya, akan segera ganti menu. Tapi ada yang perlu diperhatikan juga sih. Menunya memang bagus ya, yang saya lihat dibikin itu bagus. Seperti menu di hotel. Hanya saja apakah penumpang akan cocok dengan menu yang dipersiapkan atau tidak? Karena yang saya lihat ya, boleh bocorin lah ya, akan dikasih tambahan sosis, ya sosis atau daging kornet gitu. Nah, pertimbangannya apakah cocok dengan perut orang Indonesia atau tidak? Itu aja. Jadi ada perbaikan atau pergantian menu. Mie-nya nanti akan dihilangkan dan akan diganti menjadi sosis, telur mata sapi, dan nasi. Nanti tambahannya ada lagi tapi kurang tahu saya. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Masalahnya cocok apa tidak gitu kan. Aduh ini kasihan sebenarnya. Seatnya di tengah-tengah ini ada tiang ini. Ya kan. Ini juga seatnya nanggung sekali nih. Ini deck 3 bagian belakang. Ini terakhir ya. Nah seperti ini. Nanggung sekali ya. Aduh kasihan. Ini bagian paling belakang sudah. Berarti kita tinggal deck 6 ya. Deck 6 terakhir, deck 7. Oh ya di sini dilengkapi CCTV. Ya, CCTV ada. Dan kita ke atas deck 6. Ini kan dulunya memang seperti ini, cuman karena sudah dipotong untuk car deck, jadi bagian untuk apa seat penumpangnya sudah dihilangkan. Oke deck 6 atau kita ke ruang PS dulu ya. Nah itulah, dan nanti ya. Tapi kayaknya ke ruang PS dulu sebelum ke deck 6 ya. Deck 6 kan di atas. Oke, kita menuju deck 1 atau ruang PS ya. Ruang PS atau ruang bioskop. Oh, ini. Wow. Apa ini ya? Nah, ini bagian kardek. Kardek di KM Dobon Solo. Nah, ini di sini memang tinggi ya. Nah,
agak luas sih seperti ini. Kalau di belakang ini untuk saya dan mobil-mobil kecil ini. Ini kardek. Untuk luas lebar tinggi pintu kardek di Dobon Solo ini lebih kecil ya, lebih kecil dari Cermai. Kalau Cermai dia pintunya lebih besar dan lebar, ini sempit ini kardeknya. Ini agak ribet ya karena ini kan turunan untuk sepeda motor ya. Nah, kalau sepeda motor diparkir di sini. Untuk PS ini areanya di sini. Mana ya? Ini ya? Oh, masih dikunci ya. Berarti nggak tahu ya kita apakah ada di renovasi atau tidak. Untuk bagian sepeda motor di sini, ini kan dulunya dek untuk penumpang, tapi sekarang sudah dipotong seperti ini. Oke, kita pindah ke dek 5 luar ya. Dek 5, dek 6, dek 7. Oke, kita lompat ke dek 6. Ini ruangan salon. Ini ruangan salon di sini. Ini seat kelas ekonomi ya, karena kan baru selesai dok, jadi kasur-kasurnya itu disimpan di sini. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau mengambil tiket add-on, itu teman-teman ambil makannya tetap di bawah. Oh, ini ditutup ya? Walah. Nah, kalau misalnya itu yang add-on, ambil makannya itu tetap di bawah, bukan di ruangan seperti ini, seperti dulu ya. Enggak, tetap ambil di bawah di pantry deck 4 karena tidak ngaruh itu. Nah, ini menjadi ruang musika ini. Ruang ibadah juga. Dan di sini memang dingin banget. AC-nya memang mantap. Hanya saja kapal ini nggak terlalu kencang alias lambat. Speed kapal ini mentok di angka 15-16 kalau didorong arus. Sementara kalau di kapal seperti Doro Londa itu masih dapat 18 knot itu. Nah, bedanya di situ aja. Ini kapalnya agak lambat, tidak secepat Doro Londa. Ini sampai depan ini full ruangan kamar kelas. Kita keluar ya. Mungkin dari samping aja. Kalau di bagian luar kayaknya tidak terlalu banyak perbaikan ya. Mungkin hanya ini aja, sudut-sudutnya aja yang ditambal atau diganti platnya. Kita ke arah Palka dulu ya. Ini anak tangganya diganti, ini baru ada 2. Nah, ini bagian depan.
Nah seperti ini. Ini warnanya abu-abu ya, nggak seperti di Enggapulu. Kalau Enggapulu dia biru, jadi manis dia warnanya. Ini abu-abu ini. Ini depan kapal baru sandar ya. Oh ini bukan kayu ya, ini apa ya? Baja ini. Lantainya baja. Jadi agak licin kalau basah ya. Nah ini yang mahal ini. Asli dari Jerman. Jadi kapal ini memang mahal ya, wajar karena buatan Jerman. Jadi jangan samakan seperti YouTuber atau TikToker itu yang bilang kapal ini murah, lebih murah dari kapal pemerintah. Nah itu kan ada itu ya. Ya wajar lah. Jangankan kapal, pesawat terbang aja lebih mahal ya kan, lebih murah Lion Air daripada Garuda. Ya kan? Udara aja ada perbedaan, ya di laut juga sama. Gitu. Dek 7. Oh, ini ada ganti ya, anak tangganya ada ganti nih. Ini kalau misalnya railing-railing ini yang berkaret ini sebenarnya bisa dicat sambil berlayar. Jadi nggak mesti di galangan. Jadi sambil berlayar pun bisa dicat. Kita ke kafetaria di atas. Oh, ini ganti ya platnya. Nggak ada perubahan yang mencolok ya. Bawah pun juga sama. Wah ini nggak dicat ini kayaknya ya. Ini musola. Oh ini di apa semua ya? Ada yang miss ini. Nah ini poliklinik tempat Om Yus. Kayaknya Om Yus belum balik ke kapal ya. Masih jalan-jalan ke Awu di Galangan.
Dobon Solo, ini gunungnya. Tadi kita mau kemana ya? Oh ya, depan ya. Oh, kamar Om Yus ini nih. Tunggu ya. Buka itu. Oke, kalau kalian minta spill ruangan kamar kelas 1 nih ya, kita kasih lihat yang tiket add-on. Nah, seperti ini. Nggak ada TV ya, tapi kamar mandi di dalam. Nah, shower. Sebenarnya ruangan kamar kelas seperti ini hampir sama sih seperti di semua kapal pesiar lainnya, seperti di kamar kapal apa namanya yang di Australia juga sama bentuknya seperti ini. Ini yang 2 bed ini. Tapi untuk tiket add-onnya 1 orang 1, bukan 1 tiket untuk 2 orang, enggak kayak gitu. Nah, seperti itulah. Jadi kalau misalnya 2 orang ya 2 tiket, 4 tiket juga ya. Kan 1 orangnya kan 2 tiket. Kalau 2 orang ya 4 tiket untuk ini ya. 1 kamar gitu. Nah, ini dulunya kelas 2, 4 bed. Atas bawah ya 4, kamar mandi di dalam. Yang nggak ada itu TV ya. Terus ini tempat apa ya, mejanya kecil karena dari makan lemari nih. Lemarinya kan 4 untuk 1 keluarga gitu. Oke ya, udah di spill ya. Oke, ini area dek 8 Anjungan. Masih berantakan ya. Oke, kita ke atas dulu ya. Banyak ini ya. Oh, Monkey Island-nya putih total ya, nggak kayak di Enggapulu ada list birunya. Kalau Enggapulu kan manis dia. Oke. Ini bagian Palka. Memang silau sekali ya. Ini agak terang memang dari kemarin ya, waktu Enggapulu kan butek banget langit. Dobon Solo. Kita ke atas dulu ya. Oke, ini top decknya, deck 10. KM Dobon Solo ya. Ini putih total ini. Kalau mau manis ya kayak di Enggapulu ya, ini bagian ininya dikasih warna biru gitu. Sayangnya nggak ada awu ya di sini, awu di sana. Kalau di sini fotonya aman nggak ya? Putih sekali, nggak kelihatan ciri khas lagi yang kayak dulu.
Oke, Anjungan Dobon Solo. Ini ruangan, ini kantor nakoda, kamar nakoda di sini. Di kapal lain beda-beda ya. Kalau ini ruangan ini mualim, masinis. Ini kantor mesin, kantor dek, mualim 4, kamar kadet, ali listrik. Oh, ininya baru ya, listnya baru. Oh, wow, restoran. Oke deh, oke. Wow, cukup menarik. Full stiker ya. Tapi ini agak lucu, tulisan Dobon Solo-nya kok paling depan ya. Kenapa nggak di tengah ya? Aduh. Nah, ini ada peta ininya, ruangannya, peta jalurnya ya. Nah, ini restoran. Restorannya berbayar ya. Sebenarnya kalau bilang restoran, semua kapal ada restoran ya. Seperti di DLU ada restorannya, kapal pesiar di Polandia ada restoran, kapal pesiar di Australia juga ada restoran. Jadi itu bukan hal yang baru ya. Memang ada restoran, ada gitu. Antara restoran dengan pantry untuk apa namanya, ambil makan penumpang itu juga beda. Ini restoran di sini, mereka ini sewa tempat. Ya, bukan 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 orang ABK-nya, bukan. Ini sewa tempat ini. Oke, jadi itu aja yang baru. Kalau yang lainnya nggak ada ya. Nah, seperti ini. Sendal. Hmm, sendal. Pelnya punya. Plastik sekali ya. Nggak setebal di KAI ya ininya. Kalau KAI ininya tebel loh ininya. Apa namanya, bahannya. Oh, ini sisir, sabun, odol. Ya, lengkap semua di sini. Mohon perhatian, telah tercecer satu bendera kunci. Apabila ada ABK KP2 yang kebetulan menemukan kunci satu bendera, dimohon budi baiknya menyerahkan informasi jaringan atau jangkari. Terima kasih atas perhatian. Kafetania. Toko ya. Kalau tadi kan masih muda, udah ada tenaganya. Oh, ini belum. Oke, udah jadi Sagara Mart ya. Terakhir kita naik masih Pelni Mart.
Sudah ganti nama, tapi bentuknya masih klasik ya. Nggak seperti di Enggapulu, nggak seperti di Kelut, yang sudah ini apa namanya, modifikasi atau ditambah gitu ya. Ini masih klasik. Ayo turun. Lagi dibersihin. Ini bagian depan tangga, itu ada anak tangga baru ya, itu yang dua di atas itu. Oh iya, informasi tambahan yang saat ini masih berada di galangan dok itu adalah KM Umsini. KM Umsini doknya di situ. Untuk yang lainnya adalah KM Lauser, itu doknya di Surabaya, bersama dengan KM Sinabung juga dok di Surabaya. Untuk kapal pengganti rutenya kapal-kapal itu tidak ada. Dan kapal KM Tata Mailau masih tetap berada di galangan dok di Makassar sampai pada saat saya merekam video ini. Jadi kalau untuk Tata Mailau memang selalu lama ya di galangan dok ya, karena memang kapalnya kan ya banyak perbaikan ya. Jadi bukan karena apa namanya disengaja atau apa, bukan, tapi karena memang banyak perbaikan gitu. Oke, jadi ya itu aja ya kapal yang masih berada di galangan dok. Dan mungkin nanti akan lanjut naik dok setelah lebaran ya. Karena kan ini mungkin akan persiapan puasa, jadi kapal akan tetap jalan dan akan dilanjutkan kemudian nanti saat setelah lebaran. Oke, kita turun dari Dobon Solo. Oke. Karena ini kapal semi roro kan jadi kepotong ya tulisannya We Connect ini ya.